Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Banyak julukan yang ditujukan kepada pria Batak ini, mulai dari Perdana Menteri Indonesia, Menteri Segala Urusan, ataupun bumper Jokowi kalau ada masalah. LBP julukannya adalah sosok paling kontroversial di susunan kabinet Jokowi. Kelihatan sekali pengaruhnya sangat kuat dan katanya tampak paling berkuasa dibanding Presiden Joko Widodo. Pada awal pemerintahan Jokowi tahun 2014, LBP ditunjuk Presiden sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 sampai 2 September 2015. Oke, mari kita lihat urutan jabatan yang pernah diembannya pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pada 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, menggantikan Tejo Etni Pujatno. Berikutnya, tanggal 27 Juli 2016, LBP ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman mengganti Rizal Ramli. Berikutnya, tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menunjuk LBP untuk menjadi pejabat sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengganti Archandra Tahar yang saat itu bermasalah dengan kepemilikan paspor 2 kewarganegaraan. Tanggal 14 Maret 2020, kembali Presiden Joko Widodo menunjuk LBP menjadi Menteri Perhubungan, dan terakhir, tanggal 25 November baru-baru ini, Presiden menunjuk LBP sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia menggantikan Edi Prabowo yang diduga terkait kasus korupsi. Perlu diketahui juga, LBP pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur pernah menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia. Lalu, mengapa Jokowi sangat mempercayai LBP, bahkan tampak seperti bergantung pada LBP? LBP pernah menjadi tim pemenangan saat Jokowi mencalonkan diri jadi Gubernur DKI. Di saat mencalonkan diri jadi calon presiden 2014 sampai 2019, LBP jugalah salah satu kunci sukses pemenangan Jokowi. Saat masa pemerintahan Habibie, LBP ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura, di mana situasi politik Indonesia-Singapura memanas ketika Habibie mengatakan Singapura adalah titik merah kecil. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebutlah, Joko Widodo merasa Luhut Binsar Panjaitan sosok yang tepat untuk menangani segala permasalahan. LBP kerap mendapat tugas-tugas berat yang diperintahkan oleh Jokowi pada saat menjadi Kepala Staf Presiden adalah tugas berat juga karena harus menyatukan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan banyak hal mulai dari petinggi partai politik, dan LBP di sini piawai dalam hal negosiasi dan lobi-lobi. Ketika menjadi Menko Polhukam, tugas LBP juga sangat berat, yaitu berkoordinasi dengan semua unsur keamanan seperti TNI, Polri, dan BIN. Juga pada saat menjadi Menko Kemaritiman bukanlah tugas ringan karena membawahi 6 kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mendatangkan investasi dari luar ke Indonesia. Tugas ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan manajemen yang luar biasa. LBP pun sudah teruji ketika ada di ketentaraan, lulusan Akademi Militer Terbaik pada tahun 1970. LBP juga sukses membesarkan perusahaan-perusahaannya sehingga menjadi perusahaan multinasional. LBP adalah sosok yang tepat bagi Jokowi menjalankan visi dan misinya bagi negara. Orangnya loyal, efisien dalam bekerja, dan tidak sibuk cari panggung. Bisa bekerja dalam sebuah sistem dan selalu siap ketika diberikan tugas tanpa banyak tanya. Model seperti inilah yang Jokowi suka. Pintar dan bisa bekerja. Kemampuan berkoordinasi dengan menteri lain membuat Jokowi bergantung padanya untuk tugas-tugas berat. Untuk masalah manajemen, LBP lah jagonya. LBP sendiri pernah berkata
Tidak ada tugas presiden yang tidak bisa saya selesaikan. LBP orang yang bisa bekerja, titik. Itulah makanya LBP disebut Menteri Segala Urusan. Tapi bagi kita yang berakal sehat, LBP adalah sosok yang patut dicontoh dan diteladani.